Hai semua, Gowasa. Ya, kali ini mau ngebahas handphone bagus yang sempat rame karena kenoraan marketingnya. Bahasanya yang menurut gue tuh nyenggol banget Realme dengan ngeparodiin, ikut-ikutan ngebaca koran dengan tulisan ala-ala ngumpet gitu ya. Gagal total. Realme masih konsisten dengan Realme GT-nya sampai sekarang. Sedangkan Poco itu yang ada ala-ala GT terakhir itu F4 GT bulan Juli 2022. Sisanya 2023 dan 2024 ini tuh belum ada lagi versi GT-nya. Udah lah, intinya lain kali kalau mau ada produk terbarunya dan mau dimarketingin, fokus ke brand dan produknya ini sendiri aja. Nggak usah nyenggol-nyenggol brand lain dengan gaya parodi-parodian yang bahkan sama Realme aja itu kayak nggak dianggap sama sekali. Nggak ada compare-comparannya si Realme dengan Poco F6 pada saat presentasinya si Realme GT6 pertama kali meluncur. Ini malah Poco F6 yang kayak kepanasan gitu loh. Compare-nya melulu gitu. Compare-nya keterusan barengan sama si Realme GT6. Dan ini nih, kalau teman-teman compare-comparean itu biasanya terjadi dengan brand yang dianggap lebih atas atau lebih tinggi daripada brand itu sendiri yang sedang launching. Kalau Poco aja nggak ada di compare sama Realme pada saat peluncurannya, ya pokoknya tahu sendirilah gimana kelasannya si Poco itu di matanya Realme. Begitu pula sebaliknya. Kasihan sih intinya kalau ngomongin brandnya si Poco yang ada di Indonesia, kalau cara marketingnya begitu terus. Ya udahlah, kita lanjut aja ke produknya ya. Unek-unek gue udah keluar semua nih. Udah sebulan semenjak peluncurannya, gue jadinya tuh udah bisa sharing-sharing ke teman-teman gimana pengalaman gue pakai Poco F6. Mungkin dari teman-teman ada yang udah beli juga dan menyesal, atau ada yang puas juga pakainya. Coba kita diskusi bareng di kolom komentar ya. Kalian tulis nanti, insya Allah gue bales. Nah, gue ini termasuk yang tidak setuju kalau Poco F6 ini disebut-sebut flagship killer. Dari sisi build quality-nya aja, kalau sambil merem ya, dan kita megangnya tuh barengan kanan kiri sama Poco F5, gue bisa bilang Poco F5 tuh berasa lebih kokoh dan lebih mantep gitu build quality-nya. Poco F6 tuh berasa banget plastiki atau plastiknya tuh berasa banget. Makanya diakalin ya dengan pakai casing aja. Kalau nggak pakai casing, sepengalaman gue megang handphone dari dulu sampai sekarang, ini berasa kayak handphone 3 jutaan sih. 3.200.000 paling mentok. Intinya dari awal tuh emang nggak boleh teman-teman tuh terlalu seneng sih. Karena ya emang Snapdragon 8S Gen 3 paling murah di handphone ini. Tapi pasti ada aja beberapa hal yang dikorbankan demi dapat chipset yang bagus ini. Salah satunya ya build quality dan juga kameranya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada peningkatannya yang menurut gue berasa pada saat kita pertama kali pegang handphone ini, yaitu adalah fingerprintnya. Kalau di Poco F5 dulu itu ada di samping, kali ini ada di dalam layar. Ngomong-ngomong soal layar, layarnya Poco F6 ini sendiri tuh berukuran 6,67 inch Full HD+. Panelnya AMOLED, support SDR10+, Dolby Vision, dan juga refresh rate-nya nyampe 120 Hz. Nah, cuma layarnya yang AMOLED ini kenanya AMOLED biasa aja, bukan LTPO kayak di handphone-handphone flagship beneran lainnya. Makin belum bisa disebut flagship killer. Bedanya tuh kalau LTPO refresh rate-nya itu bisa 1 Hz sampai 120 Hz itu berjalan smooth. Sedangkan kalau yang AMOLED biasa yang di Poco F6 ini paling bisanya 1 Hz, 60 Hz, dan 120 Hz aja. Emang susah sebenarnya nge-awarein soal ini, tapi kalau teman-teman tuh udah sering pegang flagship, mata kita tuh kayak auto hafal aja gitu loh, mana layar yang lebih smooth, mana yang enggak. Terlebih kalau layar LTPO ini tuh bisa bikin baterai lebih awet, karena layar tuh akan menyesuaikan konten yang ada sesuai aplikasi yang berjalan. Gampangnya gini nih, misalkan layarnya lagi diem, nah dia tuh cuma ngeluarin 1 Hz aja gitu loh. Tapi kalau yang enggak LTPO, layarnya tuh bisa jadi bakalan stay di 1 Hz juga, tapi kalau kita scroll dikit, dia tau-tau mentok ke 60 Hz atau mentokin ke 120 Hz langsung. Nah, kebayangkan ya, jadi dayanya tuh akan lebih besar kalau stay di 60 Hz aja ketimbang 1 Hz, 1-5 Hz doang gitu. Misalkan cuma scroll dikit pas kita sambil baca web gitu ya, atau baca komik di browser gitu. Tapi ngomong-ngomong soal perlindungan layarnya, ini bagus loh. Soalnya tuh pakai Corning Gorilla Glass Victus. Lanjut ke soal performanya. Bagus-bagus kok ini. Skornya tuh gede-gede semua dan termasuk bisa diandalkan untuk multitasking juga. Apalagi RAM-nya gede 12 GB serta internalnya ada yang 256, ada yang 512 GB, udah UFS 4.0.
Skor AnTuTu 10-nya dapat 1,3 jutaan. PC Mark 10 dapat 15 ribuan dan Geekbench 6 segini. Nah, tapi ada yang aneh. Pas real life gua ngetes main game, terutama game-game berat kayak Genshin Impact dan juga solo leveling nih, pas udah main sekitar ya baru 30 menit lebih ya, terus ketemu grafik yang rame. Ini handphone tahu-tahu lemot patah-patah banget. FPS-nya bahkan nyampe di bawah 10 pas gue main solo leveling, pas muncul semua hero-nya ngelawan satu bos itu. Pas gue pegang juga ini layarnya lumayan panas, terutama di deket-deket kamera. Ya, semua gue rata kananin dong pas main. Sempet gue share juga ke IG story, malah ada netizen yang komen, nyuruh kayak, "Bang, grafiknya turunin." Dalam hati gue kepikiran, lah kan gue beli handphone ini yang pakai Snapdragon 8S Gen 3, berharapnya tuh semua game itu bisa gue mentokin kanan semua. Logikanya kan begitu ya. Ngapain gue beli handphone 4-5 jutaan begini? Ngapain gue beli atau gue ngincer-ngincer si Snapdragon 8S Gen 3? Buat apa gitu loh? Kalau ujung-ujungnya diturunin, baik yang middle ataupun yang low gitu grafiknya, ya mending beli aja Infinix atau Tecno yang harga 1-2 jutaan. Iya kan? Tapi ya yang selanjutnya agak aneh itu, ini kayak misalkan gue main Genshin Impact, gue set di 60 fps. Ini 60 fps-nya berasa beda. Mungkin di kamera tuh nggak begitu kelihatan, tapi pas mata ngeliat sendiri, ini berasa smooth-nya tuh kayak ada yang beda gitu. Tetap smooth kenanya, iya, dan 60 fps juga, tapi ya gimana ya, kayak tetap beda aja gitu loh. Intinya, kalau kesimpulan gue sih ini bisa jadi karena UI-nya juga kali ya belum maksimalin semua aplikasi game-game yang baru ataupun yang sudah ada. Masih akan ada update-update ke depannya harusnya ya. Kita tungguin aja. Terus kalau soal suhunya juga kayak kayak vapor chambernya itu yang ada belum maksimal kinerjanya buat ngelibas game-game berat. Mungkin karena faktor dia juga kebanyakan plastik, jadi dinginnya tuh lama, karena kan ya plastik bukan penghantar panas yang baik. Ya tetap aneh sih Snapdragon 8S Gen 3, soalnya kan ya di awal-awal pasti orang juga ngarepnya semua game itu lancar, pengennya dirata kananin. Tapi di sini kenyataannya enggak, apalagi kalau udah panas. Baterainya sendiri 5000 mAh, standar handphone-handphone zaman sekarang. Buat SOT-nya gue ada ngetes kalau seharian pakai WiFi itu bisa dapat 13,5 jam. Bagus. Nah, kalau pakai SIM card atau pakai data, ini ya bisa lebih kurang sih. Buat ngecasnya dengan skill 90 wattnya makan waktu 50 menit. Cakep, nggak nyampe sejam. Ini gue coba ngisi dari 1% sampai 100% full. Oke, sekarang lanjut ke sektor kamera. Buat resolusi kamera selfie-nya itu 20 megapiksel. Dan kamera belakangnya ada dua, yaitu utamanya 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Jujur gue suka nih setupnya, gue demen karena nggak pakai lensa makro-makroan si lensa gimmick. Tapi desainnya aja nih yang kayak kamuflase gitu sih di bagian tengah, ala-ala ada hitam-hitam di kameranya, padahal ini cuma aksen aja dan di sisi luarnya tuh LED flash. Buat UI kameranya kayak begini, ada banyak pilihannya. Sedangkan buat videonya juga gue demen nih, lensa belakangnya bisa sampai 4K 60 fps dan lensa depannya ini bisa 1080p 60 fps paling mentoknya. Nggak jomplang, misalkan teman-teman tuh mau bikin video vlogging, jadi lensa depan sama lensa belakang sama-sama bisa kalian set di 1080p 60 fps aja gitu, jadi biar seimbang. Nah, buat hasil-hasil fotonya sebenarnya bagus-bagus aja mata gue ngeliatnya. Cuma karena ini handphone mau disebutnya flagship killer, gue nggak bisa bilang ini masuk ke ranah flagship sih. Kualitas segini menurut gue masuknya tuh masih di top tier hasil-hasil kamera mid-range yang kelas atas. Ada beberapa foto yang gue bandingin sama Poco F5
Dan hasilnya gue ya masih ada yang lebih suka dari F5. Sama-sama bagus intinya, selera aja. Cuma gue lebih banyak suka yang di F5. Dan beberapa temen yang gue tanyain juga on the spot ya. Ini kan ada contoh-contoh fotonya nih. Ada teman-teman gue juga. Ini mereka juga berkata yang sama. Lebih banyak sukanya yang dari Poco F5. Soalnya ya di satu skenario ada yang F6 yang lebih bagus. Tapi ya kebanyakan voting juga jadinya yang menang di Poco F5. Ya sebenarnya bukan acuan sih ya, sisanya tuh ya teman-teman nilai sendiri aja karena kan pendapat orang beda-beda soal hasil kamera. Pokoknya udah bagus, tinggal lebih suka yang mana. Oke, ini adalah contoh video Full HD 60 fps di bawah jalan kaki biasa. Jadi ya ini di depan gua ada Fadel sama Jody. Kita lagi ya jalan kaki aja menelusuri daerah BSD. Guys, coba kalian ngomong ke arah sini, mau ngetes mic-nya sejauh ini. Halo aja, halo, hai gitu. Hai, Oke, Jod, coba Jod, lu Jod. Ngetes mic-nya. Oh. Lu ngomong. Hai. Energinya udah mulai habis, guys. Sama gue jadi motovlog di Celebrity on Vacation. Hari ini kita akan explore BSD, di mana ini adalah salah satu tempat katanya jin buang anak dulunya ya. Dulu. Tapi ternyata sekarang kalian bisa lihat infrastruktur sudah maju, kemudian mobil-mobil sudah banyak di sini. Tandanya bahwa ini kota mandiri. Oh, awas. Ngeri banget, men. Awas tiang. Nggak lucu. Kota ini akan maju. Apakah ini akan menjadi threat atau ancaman untuk kota Jakarta? Stay tune terus. Oke, kalau yang ini perekaman kamera depannya 1080p 60 fps sama juga. Kita cobain ya. Di bawah jalan kaki biasa juga, masih di trotoar yang sama di daerah BSD karena kita mau menuju ke The Bridge barengan sama Jody Motovlog HD dan juga Fadelski. Hawanya panas. Padahal ini udah sore, jam berapa? Gue nggak bisa lihat jam. 4.45. 16.45, mau jam 5 sore. Gitu. Wow, oke, keren backlightnya. Muka gue masih kelihatan jelas, tapi awannya nggak kelihatan. Gimana penangkapan mic-nya? Dengan di sebelah sini udah ada kendaraan lewat lalu lalang dari tadi. Suara gue masih terdengar jelas. Lebih enak mic yang mana? Yang Poco F6 atau yang Poco F5? Ya, coba dinilai sendiri lagi. Lanjut. Intinya balik lagi, kalau menurut praktisnya gue ini handphone Poco F6 kalau mau dipaksain bilang flagship killer ya beneran maksa. Ambisi menjadi flagship killer. Flagship killer itu kan utamanya ada beberapa kriteria flagship yang harus ada di device-nya. Di sini, di Poco F6, gue cuma ngeliat dua aja menangnya. Chipset sama storage. Build quality, no. Kamera juga no. Rating IP8 nggak ada. Layar juga bukan LTPO. Terus iklan juga masih ada. Flagship mana coba yang ada iklannya? Jadi, sementara menurut gue pribadi, tahun ini flagship killer tuh masih dipegang sama Realme GT6. Tapi ya jujur-jujuran aja, kalau gue punya duit nyampe 8 juta, daripada buat beli Realme GT6, gue mendingan nabung sedikit lagi buat nebus flagship beneran. Flagship beneran entah yang second atau yang masih baru gitu loh. Kayak S23 FE juga itu masih flagship hitungannya. Bagus. Terus Xiaomi 14 yang Leica, itu juga bagus. Second-secondnya mungkin udah 10 atau 9 juta kali sekarang ya. Ya intinya kan nambah dikit dari 8 juta buat dapat flagship beneran. Pemilihan Poco F6 ini kalau menurut gue pribadi lebih wise-nya kalau teman-teman butuhnya ke storage-nya aja yang 512 GB, harganya ini bagus dengan chipset kelas atas. Jadi urutannya begitu. Butuh handphone 512 GB tapi kenceng, nah ini belinya Poco F6. Bukan butuh handphone kenceng tapi storage-nya gede, dibalik gitu loh. Soalnya kalau butuh handphone performa duluan yang ada di mindset kita, Poco F6 ini ternyata tidak sekencang itu guys. Ya, gitu aja sih pendapat gue untuk Poco F6 ini. So, gimana? Yuk kita diskusi bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.